Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Elvin. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang problem solving base dan project base penggunaan program Excel untuk aplikasi penilaian kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan kode etik dari pembeli. Apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Simak terus ya, check it out. Berangkat dari banyaknya perusahaan yang tidak memiliki pengetahuan tentang kepatuhan terhadap hukum, mendorong dibuatnya sebuah program aplikasi sederhana berbasis Excel guna mengetahui tingkat kepatuhan terhadap hukum di suatu perusahaan yang sangat aplikatif, yang mana outputnya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap hukum dan kode etik dari pembeli. Cara kerja aplikasi ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini saya mencoba menjelaskan cara kerja aplikasi ini yang digambarkan dengan alur berikut ini. Pertama dari mulai, terusnya kita bisa input data. Data tersebut di situ ada beberapa pilihan di input data seperti not applicable atau tidak tersedia di perusahaan tersebut, and atau tidak berarti tidak patuh, dan ya atau patuh. Jika pilihannya N atau yes, langsung melanjut ke proses data algoritma. Tapi apabila jawabannya N atau tidak patuh, maka dibagi ke dalam 4 kelompok isu. Jadi kelompok isu 1, kelompok isu 2, kelompok isu 3, dan kelompok isu 4. Nah, kelompok isu ini digolongkan dari berat tidaknya pelanggaran perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan permintaan dari pembeli. Jadi setelah melakukan proses tersebut juga masuk ke proses data algoritma, lalu keluar skor. Nah, skor ini sebagai tingkat penilaian dari suatu perusahaan, apakah level kepatuhannya bisa terlihat. Jadi setelah skor selesai. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat program aplikasi yang ada. Jadi ini adalah assessment checklist yang dilakukan oleh seorang staf di suatu perusahaan. Kita namai factory name-nya PT Superibut, terus ya ada tahunnya dilakukan tanggal 2 bulan Desember 2021. Factory-nya terletak di kota Surabaya. Jadi di sini kalau kita lihat ada self assessment yang tadi saya bicara bahwa ada pilihan yes, no, dan not applicable. Di sampingnya adalah skor, yang skor ini merupakan skor dari level 1 sampai level 4. Nanti kita lihat di skor yang di selanjutnya, maka ini akan terlihat level grade-nya ini apa gitu. Jadi di sini penilaiannya terdiri dari 15 item penilaian. Yang satu mengenai masalah transparansi dan business integrity, kedua masalah manajemen sistem, ketiga masalah hiring, disciplinary dan termination, yang keempat mengenai young worker dan child labor, yang kelima forced labor, nomor 6 harassment and abuse, nomor 7 discrimination, nomor 8 freedom of association and grievance, nomor 9 foreign migrant labor, jadi only applicable to facility who use foreign migrant employees. Yang nomor 10 wage and benefit, 11 hours of work, 12 health and safety, 13 environmental, 14 subcontracting, dan ke-15-nya home working. Jadi apabila nilainya kita masukkan ke sini, maka ada presentase yang muncul di sini. Nah, ini adalah level kepatuhan dari tiap-tiap subnya, dan ini adalah level kepatuhan total. Di sini kita lihat bahwa ini setelah kita masukkan self assessment di sini beberapa, contohnya nomor 1 mengenai transparansi dan business integrity misalnya. Di sini ada beberapa skor yang jawabannya yes, ada juga yang tidak patuh. Jadi kita golongkan di sini, di skornya ada contohnya ada 44%, yaitu dia seharusnya di level ini.
Jadi kalau kita lihat di belakang sini ada rumus yang saya tulis yang bisa dilihat. Jadi terdiri dari grade A, grade B, grade C, jadi ada skornya. Oke, nah ini kita lihat sendiri. Setelah ada penilaian dari self assessment tersebut, jadi di sini timbul level of compliance-nya itu 83, artinya bahwa jatuh di grade B. Grade B itu artinya factory masih membutuhkan improvisasi untuk di level kepatuhannya. Tapi harus diingat bahwa di level 83 ini walaupun level totalnya 83, tapi ada beberapa sub item yang memang masih berwarna merah. Ini masih di bawah 50 kalau kita lihat, artinya bahwa perusahaan itu levelnya tidak bagus ya. Jadi di manajemen sistem ini dapat skor 0, di transparansi dan business integrity dapat skor 44, sedangkan yang lain itu masih di ambang toleransi. Oke, ini saya bikin rumus di belakang tulisan ini. Jadi jika misalnya kurang dari 0,5 maka grade-nya D atau unqualified, dan kita masukin grade C jika antara 0,5 sampai 0,75. Jadi need substantial improvement, dan jika 0,75 sampai 0,45 itu grade-nya need improvement, dan grade A adalah best performance. Ini hanya bentuk dari logaritma sederhana ya, dari hasil-hasil dari karena di sini ketemu skor totalnya adalah 83,0%. Nah, setelah ini dimasukin, biasanya kita lakukan self assessment. Di self assessment akan terlihat mana-mana saja yang masuk kategori applicable. Jadi datanya bisa kita sort, di filter. Jadi kita lihat misalnya di sini kita select hanya N saja, maka akan terlihat inilah isu-isu yang ada di perusahaan gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit program ini bermanfaat penggunaannya untuk masyarakat, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengetahui sampai sejauh mana mereka bisa menepati atau mematuhi undang-undang yang diperintahkan oleh aturan dan juga permintaan dari buyer. Sekian penjelasan penggunaan aplikasi penilaian kepatuhan perusahaan. Semoga bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan bagi Anda semuanya. Terima kasih, saya Elvin, pamit mundur. Bye-bye.